Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Membahas seputar teknologi emang gak akan pernah ada habisnya ya. Mau tiap bulan atau tiap tahun, vendor smartphone akan terus memproduksi buat mencari keuntungan. Tapi ya di balik itu semua, kita sebagai pengguna harus cerdas memilih dan mengaktifkan juga fitur tertentu yang pastinya berguna buat kita sendiri. Sama halnya yang akan dibahas dalam video kali ini buat kamu pengguna iPhone. Ayo segera matikan 10 settingan ini di iPhone kamu untuk menghemat baterai secara drastis. Wah, lumayan kan? Oke, langsung saja ke poin yang pertama, pakai dark mode atau wallpaper serba hitam. Nih, jika iPhone yang sedang kamu gunakan saat ini berlayar AMOLED atau OLED, mending manfaatkan aja fitur dark mode atau pakai wallpaper bernuansa hitam. Mengapa ini harus? Ya seperti yang kalian ketahui lah, panel AMOLED tersebut akan menyala jika layar yang ditampilin itu berwarna. Mau merah, putih, biru kek, ya pokoknya jika pakai tampilan nuansa gelap, itu sebenarnya mati bagian pikselnya. Nah lanjut, yang kedua, matikan True Tone. Apa itu True Tone? Sebenarnya ini lebih ke mengadaptasi tone warna layar aja sih. Misal kamu lagi di outdoor, nah si layarnya ini bakalan berubah menjadi ya agak sedikit kontras lah, biar jelas aja melihat konten di dalam layar. Sedangkan kalau di suasana gelap atau malam lah, dia agak sedikit memberi tampilan hangat gitu. Jadi mata kita tidak bakalan cepat kelelahan. Cara melihat settingan True Tone, kalian bisa akses di menu Control Center ini. Nah, kita sentuh aja tahan bagian kecerahan layar ini. Maka akan muncul True Tone. Dan kita matikan aja cukup dengan satu sentuhan sampai muncul tulisan off. Nah, poin yang ketiga, matikan iPhone Analytics. Kalau kamu masih ingat ketika iPhone habis di reset atau beli baru, kan suka muncul tulisan analisis iPhone ya. Jika kamu belum paham apa itu iPhone Analytics, sebenarnya ini tuh semacam minta feedback lah dari si penggunanya. Misal kalau iPhone kamu ada bug, maka device tersebut akan mereport secara otomatis ke server Apple untuk segera memperbaiki di update software berikutnya. Memang ini bagus, tapi dibalik itu semua memerlukan baterai dan jaringan internet. Sudah pasti nguras baterai ya. Kalau fitur ini berasa gak berguna buat kamu, mending matikan saja. Di menu settings, pilih privacy. Nah, di bagian bawah ada analytics. Kita slide off aja yang atas ini. Dan jangan lupa matikan Share iCloud Analytics. Ini juga sama ya. Poin yang keempat masih di menu Privacy. Matikan Advertising. Kalau kamu suka melihat suatu barang di marketplace online, misalnya lihat-lihat sepatu nih, dan setelah kamu buka browser untuk membaca artikel misalnya. Nah, di dalam suatu artikel itu kan suka muncul iklan ya. Nah, iklannya tersebut yang muncul barang incaran kamu, misal sepatu tadi. Kenapa ini muncul? Ini seperti algoritma sih. Si cache tersebut menyimpan aktivitas kita di smartphone. Kalau ini mengganggu, aktifkan saja limit ad tracking. Biar tidak kebawa-bawa lagi suatu produk yang habis kamu lihat di sosmed maupun browser. Poin selanjutnya kelima, masih di menu privacy. Masuk ke location service. Nah, di paling bawah ini ada menu system service. Kenapa saya merekomendasikan settingan ini harus dimatikan? Alasannya biar sistem di iPhone ini tidak terus-menerus men-tracking lokasi kita. Misalnya untuk kebutuhan aplikasi semacam cuaca atau aplikasi pencari jodoh. Bercanda.
Kan itu memerlukan lokasi ya untuk mengupdate otomatis tiap waktu. Kamu bisa ikutin langkahnya. Matikan aja Apple Pay karena di Indonesia tidak berguna. Terus CarPlay off, HomeKit juga matikan, Location Based App, Location Based Suggestion, Motion Calibration juga matikan. Kalau setting time zone, ini tergantung kalian ya. Jika kamu suka pergi ke luar kota atau luar negeri yang perbedaan waktunya cukup signifikan, mending biarin aja on. Tapi kalau kamu gak kemana-mana ya, bisa matikan saja. Lanjut ke significant location, juga kita matikan. Nah, kalau yang bawah ini, keempatnya, lebih baik matikan aja semua. Kalau benar-benar ingin menghemat baterai. Nah, poin yang keenam, matikan fetch new data. Ini berhubungan dengan akun Gmail ya. Jadi email yang terhubung di iPhone ini bakalan terus-terusan nge-push setiap saat di background. Kalau kamu jarang banget pakai email sebagai komunikasi, mendingan dimatikan saja. Masuk ke settings, pilih password and account, dan pilih yang paling bawah fetch new data. Kita slide off aja push-nya, atau juga bisa diatur jadi manual. Nah, di bagian bawahnya ada pilihan setiap jam, setiap 30 menit, dan setiap 15 menit. Jadi kamu bisa pilih aja mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan memilih manual, setiap waktu yang telah ditentukan, dia akan nge-push akun email kita di iPhone. Ini jauh lebih irit ketimbang memilih otomatis nge-push. Terus poin yang ketujuh masih berhubungan dengan merefresh di background, yaitu matikan background app refresh. Jadi kalau iPhone kalian banyak banget aplikasi yang terinstall, misalnya semua aplikasi sosmed diinstal nih. Nah, di aplikasi tersebut kan memerlukan koneksi internet ya, entah itu dari kuota SIM card maupun dari Wi-Fi. Masuk aja ke settings, general, dan pilih background app refresh. Nah, di sini muncul semua aplikasi yang terinstall di iPhone kita nih. Ini opsi mematikannya terbagi jadi dua pilihan ya. Mau pilih aplikasi mana aja yang dianggap penting boleh diaktifkan, selebihnya matikan aja. Dan opsi yang kedua, matikan semuanya juga bisa. Pilih aja yang paling atas ini, background app refresh, kita off-in aja, maka semua aplikasi yang terinstall tidak akan merefresh di background. Nah, poin yang ke-8, ini atur waktu habis layar. Nah, buat kamu yang hobinya reading sebuah artikel di iPhone, kan suka tuh mengatur waktu layar ya, agar terus-menerus nyala. Tapi kalau kamu lupa mengatur waktu habis layarnya, ya otomatis layar akan nyala terus sampai waktunya habis. Nah, kalau kamu suka lupa kayak tadi, mending atur aja waktunya menjadi singkat. Misalnya, saya suka pilih 30 detikan aja nih. Jadi kalau lupa mengunci layar, dia akan mati sendiri layarnya dalam waktu 30 detik. Oh ya, cara ini juga berlaku untuk kamu pengguna Android ya. Poin ke-9, matikan auto brightness. Ini masih berhubungan dengan poin ke-8 tadi ya. Cuman ini bedanya di kecerahan layar aja. Fitur kecerahan otomatis emang asik sih, simple malah. Kalau lagi di outdoor, layar terang sendiri. Begitupun sebaliknya, jika masuk ke lingkungan gelap, layar akan sedikit menurun. Jadi mata kita gak silaulah. Tapi dibalik itu semua, hardware memerlukan daya baterai, yang pastinya akan terus menguras baterai ya. Caranya masuk ke setting, pilih accessibility, kemudian pilih display and text size. Geser ke paling bawah. Nah, ada auto brightness. Kita slide off aja. Kalau udah mati gini, jika kamu ingin pergi ke luar, ya tinggal atur aja secara manual ya tingkat kecerahannya.
Bisa diakses di Control Center. Nah, poin terakhir, aktifkan Power Saving Mode. Fitur ini sebenarnya udah lama banget hadir di perangkat iOS. Kalau nggak salah semenjak iOS 9 hadir, fitur ini lebih praktis dari cara setting yang udah saya sebutin tadi nih. Kalau kamu males aja untuk atur sana-sini, alternatif lain bisa aktifkan mode hemat baterai ini, yang cukup sekali tap aja. Caranya pasti kamu juga udah tahu kali ya. Masuk di setting, pilih baterai, dan aktifkan Power Saving Mode. Maka kecerahan layar akan sedikit meredup. Background app refresh juga mati, dan waktu habis layar pun juga akan menjadi singkat. Ya, mungkin itu saja cara matikan settingan di iPhone agar daya tahan baterai menjadi awet. Sekaligus data-data privasi kita tidak tersebar luas ke servernya mereka. Oh ya, kalau kamu mau nambahin juga trik settingan iPhone ini agar awet baterainya, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Dan jika video ini merasa ngebantu banget, dengan senang hati bolehlah di-share ke teman-teman kalian. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.